Boleh Teh Evi dibuka dulu aja sambil nungguin Teh Faiza. Baik, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syurri anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di kajian rutin Tarbiyatul Aulad karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan di hari Rabu jam 1 sampai jam 2 insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan semoga Allah meridhoi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai kita bertilawah bersama surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sudah hadir ya Teh Faizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Kedengeran ya suara saya, Teh? Kedengeran, Teh, kedengeran. Ini gimana, Teh? Ditunggu dulu kali ya? Apa langsung aja? Gimana Teh Dini, langsung aja atau kita tunggu dulu pesertanya? Langsung aja. Langsung Itu kan aja. udah direkam sama Mbak Ega ya. Bentar, bentar ya. Aku share screen dulu. Mangga. Iya. Muncul nggak, Teh? Belum, Teh. Nah, sudah muncul. Ya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teteh-teteh peserta halaqah Tarbiyatul Aulad. Perkenalkan saya Faiza Khairunisa. Insya Allah akan ini ya sharing hasil baca saya tentang tanggung jawab pendidikan sosial. Kalau kemarin itu kan sudah dijelaskan sama Teh Ega ya sebelumnya itu tentang hasad dan marah ya. Dan sekarang kita lanjutkan tanggung jawab pendidikan sosial. Bismillah, langsung aja ya Teh ya. Nah, maksud dari pendidikan sosial itu apa sih? Jadi, eh, kita kan tahu ya, kita ini semua hidup bermasyarakat. Kita ini dididik untuk nantinya terjun ke masyarakat. Dan pendidikan sosial ini bermaksud mengajari anak sejak kecil untuk terbiasa berpegang pada etika sosial utama dan dasar-dasar kejiwaan yang mulia, bersumber dari akidah Islam dan perasaan keimanan yang tulus.
yang tujuannya nanti supaya anak ini bisa tampil di masyarakat sebagai generasi yang beradab, bisa berinteraksi sosial dengan baik, kemudian bisa berakal, bisa memiliki akal yang matang, bisa balance, kemudian bisa bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan. Dan pendidikan sosial ini merupakan gambaran nyata tingkah laku dan perasaan mendidik anak untuk melaksanakan hak-hak, berpegang teguh pada etika, kritik sosial, keseimbangan akal, politik, dan interaksi yang baik bersama orang lain. Nah, jadi eh, nantinya keselamatan masyarakat, terus kekuatan bangunan, maksudnya di sini kekuatan dari masyarakat itu sendiri dan kendalinya itu tergantung bagaimana keselamatan individu ya dan cara menyiapkannya. Cara menyiapkan ini berarti di sini tugas pendidik ya. Jadi pendidikan sosial ini menjadi perhatian yang serius bagi Islam dan tanggung jawab ini merupakan persoalan penting bagi kita ya para pendidik maupun orang tua. Dan insya Allah di pendidikan sosial ini akan dibahas ini ya beberapa sarana yang bisa mengantarkan pendidik kepada pendidikan sosial yang utama yaitu penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia, yang kedua menjaga hak orang lain, yang ketiga menjaga etika sosial, dan yang terakhir pengawasan dan kritik sosial. Insya Allah pada pertemuan ini akan dibahas poin nomor 1 ya, penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia. Nah, sebentar. Nah, jadi eh, dari penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia ini ada beberapa prinsip yang diperintahkan Islam supaya ditanamkan kepada anak-anak sesuai arahan Allah dan wasiat Rasulullah, yaitu ada eh, takwa, persaudaraan, kasih sayang, itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain, memaafkan orang lain, dan keberanian. Kita mulai dari yang pertama ya, yang takwa dulu. Nah, jadi yang pertama takwa ini merupakan nilai akhir dan buah tabiat dari perasaan keimanan yang mendalam, tersambung dengan perasaan merasa diawasi Allah dan takut kepada Allah, takut akan azabnya, siksanya, dan ambisius mengejar ampunan dan pahalanya Allah ya. Kemudian menghindarkan diri dari azab Allah dengan amal soleh dan takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun terang-terangan. Ini apa namanya? Tentu bertahap ya teteh-teteh ya kan kalau misalnya sekarang itu misalnya anak 0 sampai 7 itu kan eh, tidak boleh ya maksudnya ditakut-takutin akan azab Allah tapi kan bagaimana cara kita sebagai orang tua dan pendidik itu mempesonakan anak-anak dengan Islam dengan apa namanya dengan ciptaannya Allah gitu ya. Bagaimana kita memberikan motivasi supaya mereka ini apa namanya mengejar pahalanya Allah. Jadi concernnya lebih ke yang hal-hal positif dulu ya. Bagaimana kita memesonakan Islam dan kebaikannya Allah kepada anak-anak seperti itu ya. Dan takwa itu sendiri tadi definisinya ya takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun terang-terangan. Ini berlaku juga buat kita ya kan, maksudnya kita ini sebagai pendidik yang akan menjadi teladan, kita kan juga kadang kalau misalnya lagi sendiri, lagi pengen nonton, nonton, pengen scroll HP dulu 5 menit, ya, terus nanti jadi 10 menit, jadi setengah jam, maksudnya itu kan, maksudnya gimana ya, jadi kontrol terhadap diri sendiri juga kan, ketika sepi itu, ini ya, lebih, lebih apa ya, lebih susah gitu ya. Kalau misal banyak orang kan ada yang ngingetin ketika sepi itu malah kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau di sini konteksnya takut kepada Allah tuh untuk ini ya melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Ya, kemudian Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Apakah eh, eh, apakah Anda pernah melewati sebuah jalan yang tersebar banyak duri? Ya. Apakah yang kau lakukan? Umar menjawab, aku akan waspada dan bersungguh-sungguh. Itulah makna takwa. Jadi, takwa kepada Allah ini merupakan sumber keutamaan sosial dan satu-satunya jalan dalam menghindari kerusakan, kejahatan, dosa, dan duri-duri. Duri-duri di sini, ya maksudnya duri-duri ke ini ya, kehidupan dunia, maksudnya ya keinginan, syahwat, kerakusan, kemudian berharap pada manusia, kemudian ketakutan terhadap orang yang tidak memiliki kuasa dan memberi manfaat yang membahayakan. Jadi intinya di sini ketika kita sudah takut kepada Allah gitu ya, insya Allah kita akan eh, apa namanya, kita akan berada pada jalan yang lurus gitu ya, seperti itu. Dan ini di sini juga diceritakan beberapa beberapa kisah ya.
Dan sebelumnya ini Rasulullah pernah ditanya dan bersabda, takwa itu letaknya di sini sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Jadi takwa itu letaknya di ya maksudnya tidak ada yang mengetahui tingkat ketakwaan seseorang ya kecuali Allah. Jadi memang itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah ya. Jadi hanya Allah yang bisa menilai derajat takwa seseorang. Dan di sini dikisahkan ya beberapa kisah tentang pengaruh takwa dalam perangai individu. Yang pertama, Yunus bin Ubaid, sang penjual kain dan keponakannya. Jadi ceritanya nih, di sini Yunus bin Ubaid ini sedang meninggalkan tokonya, dia mau sholat ceritanya. Nah, dititipkan kepada keponakannya. Kemudian ada seseorang yang datang untuk membeli kain tersebut. Kemudian ada kain yang harganya 200 dirham, ada yang kain harganya 400 dirham. Ada ada orang Arab yang datang, dia membeli kain yang harganya yang menurut Yunus bin Ubaid ini dibanderol harganya 200 dirham. Dan ketika keponakannya ini ditanya, ini berapa harganya, dia menjualnya dengan harga 400 dirham gitu. Nah, kemudian karena orang Arab ini rido-rido aja, rela-rela aja, soalnya di dekat rumahnya dia tuh 500 dirham harganya, di sini lebih murah, jadi dia ya udah mau-mau aja dikasih 400 dirham gitu. Dan dia pulang gitu ya. Dan ternyata di jalan itu ketemu sama Yunus bin Ubaid. Kamu habis belanja dari tempat saya ya gitu. Iya, kamu beli beli apa? Kain yang mana? Harganya berapa gitu. Terus dia menjawab, aku beli kain ini seharga 400 dirham. Terus habis itu, wah, enggak, itu harganya 200 dirham. Ayo kita balik lagi ke toko saya mau kembalikan uangnya gitu. Kembaliannya mau kembali 200-nya. Terus katanya, nggak usah, saya ikhlas kok, soalnya di dekat rumah saya harganya 500 gitu. Terus habis itu hmm, eh, Yunus bin Ubaid ini kekeh ya, maksudnya dia bersikeras untuk bersikukuh untuk mengembalikan uangnya tersebut. Dan di sini apa namanya, kemudian setelah itu Yunus berkata kepada keponakannya, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Kamu mendapatkan keuntungan sebanyak itu, sementara engkau meninggalkan memberi nasihat kepada kaum muslimin gitu. Keponakannya menjawab, demi Allah, ia tidak mengambilnya kecuali ia merasa ridho. Terus Yunus menjawab, apakah engkau tidak meridhoi apa yang engkau ridhoi untuk dirimu sendiri? Jadi maksudnya adalah di sini kita kita itu harus em, bersikap kepada orang lain dengan bagaimana kita mau diperlakukan gitu. Kalau misalnya apa namanya tadi kan misalnya harganya dia ridho, tapi kan eh, kurang kurang patut gitu ya. Jadi Yunus bin Ubaid ini bilang sama keponakannya itu seperti itu. Apakah engkau tidak meridhoinya apa yang kau ridhoi untuk dirimu sendiri? Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana orang lain mau memperlakukan dirimu gitu ya. Sebagaimana dirimu ingin diperlakukan orang lain seperti itu. Nah, kemudian ada yang kisah yang kedua, Umar bin Khattab menguji kejujuran budak pengembala kambing. Nah, di sini ceritanya ada pengembala kambing ya, dia membawa banyak kambing dan ketika Umar ini beristirahat dan dia ingin membelinya ya. Wahai pengembala kambing, milik siapa kambing ini? Aku adalah seorang budak, ini adalah majikanku gitu ya. Bolehkah aku membelinya gitu? Apa namanya? Bilang saja, kan berkurang satu, bilang saja nanti bahwa ada serigala yang sudah membunuh kambing ini. Terus kemudian penggembala ini menjawab, di manakah Allah, seperti itu. Kemudian Umar langsung menangis mendengar jawaban tadi dan akhirnya dia membeli kambing-kambing tersebut dan membebaskan budak itu, dan kambing yang tadi dibelinya itu diberikan kepada budak tersebut. Umar berkata, engkau telah diselamatkan dengan kata-katamu ini. Aku berharap kata-kata itu bisa menyelamatkanmu di akhirat. Gitu. Terus yang terakhir, kisah tentang ibu dan gadis penjual susu ini udah familiar banget ya. Jadi kan apa namanya, Amirul Mukminin melihat berkeliling ya di malam hari karena dia tidak memperbolehkan, dia memiliki aturan tidak memperbolehkan susu yang dijual itu dicampur dengan air. Nah, ketika dia lagi patroli malam hari, ketika beliau patroli malam hari, beliau menemukan ada seorang ibu dan anak yang sedang menyiapkan susu ya. Kemudian ibunya berkata, campur saja air ini nak dengan
campur dia susu ini nak dengan air. Kemudian anaknya berkata, eh ibunya berkata, kan tidak apa namanya sang anak bilang nggak mau bu, aku takut gitu kan. Memang di mana Amirul Mukminin, dia tidak melihat kita. Anaknya menjawabnya, sekiranya Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka Tuhan sesembahan Amirul Mukminin pasti melihat kita. Dan dari buah takwa ini ya, akhirnya kan gadis ini dinikahi dengan Umar bin Abdul Aziz ya, Insya Allah ya. Jadi ya itu kan hadiah di dunia ya, hadiah di akhirat Insya Allah lebih besar lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, persaudaraan. Persaudaraan merupakan ikatan hati yang melahirkan perasaan mendalam akan kelemah lembutan, kecintaan, dan penghormatan kepada setiap orang yang terikat akidah Islam. Nah, nantinya ini akan melahirkan kelemah lembutan dan membentuk sikap positif, saling menolong, mendahulukan orang lain, kasih sayang, memaafkan, menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Nah, kemudian Islam sendiri mengusung nilai persaudaraan ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang eh, keutamaan persaudaraan dalam Quran maupun hadis. Dan di sini ada di surat Al-Hujurat ayat 10 dan di Ali Imran 103 dan ada juga beberapa hadis ya. Kalau di Al-Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi ini hmm, ini ya poinnya, kita semua bersaudara dan takutlah kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah ada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Itu di surat Ali Imran ayat 103. Dan Rasulullah juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzoliminya, menghinanya, mendustakannya, dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Nah, setiap muslim atas muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Masih banyak lagi ya, itu hadis riwayat Muslim. Dan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan Allah juga berfirman, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, sesungguhnya Allah berfirman nanti pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka ketika tidak ada naungan lagi selain dariku ya. Jadi insya Allah kalau orang yang mencintai karena Allah itu akan mendapatkan naungannya di hari akhir nanti. Nah, kemudian hasil rasa persaudaraan dan kecintaan karena Allah ini akan menimbulkan interaksi yang berjalan di atas hubungan terbaik dalam kesamaan, itsar, mendahulukan orang lain, tolong menolong, dan saling menanggung. Di sini diceritakan beberapa kisah yang mengenai persaudaraan. Jadi, yang pertama ini ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang diutus membawa 80.000 dirham, sekitar 400 juta ya. Kalau dikonversi sekarang ya, kepada Ibunda Aisyah yang sedang berpuasa. Kemudian Ibunda Aisyah ini tanpa ragu dia membagikan semuanya kepada fakir miskin sehingga tidak tersisa sedikit pun, satu tidak tersisa, nggak ada sisanya sama sekali gitu ya. Terus pembantunya bilang, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau tidak membeli sepotong daging dengan 1 dirham untuk berbuka? Aisyah menjawab, wahai anakku, jika engkau mengingatkanku, niscaya akan aku lakukan. Jadi saking apa ya, mendahulukan orang lainnya, saking cintanya sama saudaranya, fakir miskin, dia sampai lupa sama dirinya sendiri. Padahal dia puasa, dia nggak ada nggak ada yang bisa dibeli untuk buka puasa gitu. Ya tadi sampai diingetin ya. Sedangkan kita sendiri kalau misalnya bagi uang kan gimana ya, nggak mungkin ya, maksudnya kadang kan kita ya udah buat kita dulu nanti sisanya baru dibagi-bagi, tapi Masya Allah ya Ibunda Aisyah ini semuanya diberikan gitu pada fakir miskin miskin dan orang lain. Dan yang kedua, kisah Umar bin Khattab memberi tugas kepada anaknya. Jadi anaknya ini dibawakan uang 400 dinar.
Kalau sekarang 22 juta nih. Kemudian bawalah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan bekerjalah di rumahnya selama beberapa saat, lalu lihatlah apa yang dia kerjakan, kata Umar bin Khattab. Kemudian berangkat nih anaknya membawa uang tersebut. Kemudian eh, Umar berkata kepada Abu Ubaidah, Amirul Mukminin memerintahkan kepadamu supaya engkau menggunakan ini untuk kebutuhanmu gitu ya. Dibilangnya untuk kebutuhanmu. Kemudian Ubaidah menjawab, semoga Allah memberkati dan merahmati Umar. Ubaidah melanjutkan kata-katanya, kemarilah nak, pergi dan bawalah uang 7 dinar ini buat si Fulan, 5 dinar ini sama buat Fulan, ini segini buat Fulan, dan terus saja menyebutkan siapa saja hingga uang tersebut habis. Jadi semuanya itu langsung dibagi-bagiin gitu. Terus setelah itu Umar kembali kepada ayahnya dan mengabarkan kejadian tersebut. Nah, mm, hal ini juga terjadi kepada Muaz bin Jabal gitu ya. Jadi anaknya ditugasin lagi, nak pergilah kamu kepada Muaz gitu, bawalah uang ini gitu. Lalu tinggallah sesaat untuk bekerja di sana. Anak itu pergi mengantarkan uang tersebut dan berkata lagi, Amirul Mukminin memerintahkan kepadamu agar engkau menggunakan uang ini untuk keperluanmu. Muaz berkata, semoga Allah merahmati dan memberkati Umar. Kemarilah nak, pergilah engkau ke rumah Fulan dengan membawa uang sekian, ke rumah Fulan dengan uang sekian, jadi semuanya dibagi-bagi. Kemudian muncullah seorang wanita yang ternyata adalah istri Muaz. Seraya berkata, demi Allah kami ini juga termasuk orang miskin, maka berilah kami. Saat itu di kantong itu hanya tersisa 2 dinar saja. Maka Muaz memberikan kepada istrinya 2 dinar tadi ya. Jadi yang kan dibilang sih dia Muaz, istrinya bilang kami termasuk orang yang miskin walaupun mereka kekurangan juga mereka tetap berbagi kepada orang lain ya, kepada saudaranya. Dan eh, anak tadi kembali kepada Umar dan mengabarkan kepadanya kejadian yang terjadi. Umar merasa senang dan berkata, mereka itu adalah saudara yang satu sama lain saling membantu. Masya Allah ya. Dan yang ketiga, ini eh, kisah tentang Utsman bin Affan. Jadi waktu itu di masa pemerintahan Umar sedang terjadi paceklik, kekeringan, kelaparan. Dan eh, Utsman bin Affan ini datang dengan hmm, membawa barang ya, membawa barang yang 1.000 unta, kemudian ada makanan, pakaian gitu. Kemudian para saudagar yang biasanya membeli ini mencegat Utsman gitu ya. Eh, apa namanya? Utsman, juallah barang kamu kepada kami gitu katanya. Terus Utsman bilang, berapa untung yang kau berikan kepadaku? 5% katanya. Nggak mau ah, aku mendapati ada yang memberiku lebih untung dari itu. Terus ditawar lagi, ya udah segini, misalnya 7%. Nah, nggak mau juga. Terus ada orang yang bilang, kami tidak pernah tahu ada pembeli yang memberikan untung lebih lebih daripada kami. Tadi kan udah 7% gitu ya. Kemudian Utsman menjawab, "Hmm, aku mendapati ada yang memberikan untung kepadaku setiap 1 dirham menjadi 700 dirham, yaitu eh, dan Utsman berkata, aku mendapati Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi intinya dari tadi kan ditawar 5% dikasih keuntungan 5% nggak mau, 7% nggak mau. Nah ini di kalau dari ayat ini Al-Baqarah 261 700 ya dihitungnya. Jadi Utsman ini berjual beli dengan Allah gitu. Jadi semua yang dagangan yang dibawa itu diberikan kepada orang fakir miskin gitu yang tadi pada kelaparan, pada nggak punya makanan. Jadi aku mempersaksikan kepada kalian wahai para saudagar bahwa kafilah dagang yang terdiri dari gandum, tepung, zaitun dan samin ini aku berikan untuk orang fakir Madinah dan sesungguhnya harta ini adalah sedekah bagi umat Islam. Dan Al-Bukhari meriwayatkan telah datang kepada kami suatu masa yang tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas uang dinar dan dirham miliknya daripada saudaranya Muslim. Jadi Masya Allah ya, semuanya diberikan kepada orang lain. Begitu dermawannya Utsman dan mengutamakan saudaranya ya. Yang ketiga, kasih sayang.
Kasih sayang ini merupakan perasaan halus di dalam hati nurani, kemudian kelembutan sanubari, dan kepekaan perasaan yang bisa menumbuhkan perasaan simpati kepada orang lain dan lemah lembut kepada mereka. Nah, jadi kan kalau misalnya sudah bersikap seperti itu, insya Allah tidak akan menyakiti orang lain ya, tidak akan mendekati kejahatan, dan menjadi sumber kebajikan. Dan kasih sayang ini bukan hanya sesama Muslim saja ya, gitu, orang-orang yang beragama lain juga, kemudian pada tumbuhan, kepada hewan, dan semua makhluk Allah. Nah, dan Rasulullah ini menjadikan sifat kasih sayang kepada sesama manusia sebagai jalan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Diriwayatkan dari Abu Tirmizi eh, dan Abu Daud dan Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang yang senang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Mengasihi. Kasihilah orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi di langit. Dan Rasulullah juga menghukumi orang yang tidak peduli terhadap kasih sayang bahwa mereka kelak akan celaka ini ya. Tidaklah kasih sayang itu akan dicabut kecuali dari orang-orang yang celaka. Jadi celakalah bagi orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada orang lain ya. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kisah ya mengenai kasih sayang. Jadi kita semua tahu ya ada seorang pelacur. Jadi seorang pelacur tapi memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing, ya maksudnya hewan ya, dan hewan ini anjing. Dan Allah membukakan pintu surga untuknya. Jadi itu kasih sayangnya Allah ya. Kemudian Allah mengampuni dosanya juga. Dan pintu neraka Allah buka untuk yang kedua nih, wanita yang mengurung kucing. Ada ceritanya ada wanita yang pernah mengurung kucing sampai mati dia karena tidak diberi makan dan melarangnya untuk mencari makan gitu. Dan ini dibukakan pintu neraka sama Allah katanya. Dan yang ketiga ada laki-laki ini yang Umar pernah melihat seorang laki-laki menyeret seekor kambing ketika mau disembelih. Kemudian Umar berkata, tuntunlah kambing itu menuju kematiannya dengan cara yang baik. Jadi ya ini kasih sayang kepada selain manusia ya. Jadi kepada hewan pun kita harus uh, memberikan kasih sayang kita. Uh, ini juga ada cerita ya Amr bin As. Ini ceritanya juga cukup banyak diceritakan ya. Jadi ketika habis perang, Amr bin As kan mau membubarkan tendanya ya, kemah-kemahnya. Kemudian ketika membubarkan kemah terakhir itu ada seekor burung merpati yang membuat sarang di atas kemah tersebut. Kemudian Amr bin As pun mengurungkan niatnya untuk mencabut kemah tersebut dan ia meninggalkan kemah tersebut. Jadi karena nggak tega ya ada burung di situ dan sarangnya, jadi dia meninggalkan satu kemah tersebut dan selanjutnya nanti bermuncullah bangunan-bangunan di sekelilingnya yang kemudian menjadi kota Fustot, kota kemah gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini disebutkan tentang Umar bin Khattab ya waktu sebelum masuk Islam itu kan terkenal dengan kerasnya, garangnya gitu ya. Kemudian ketika cahaya kasih sayang Islam menerangi hatinya, dia berubah menjadi lembut gitu ya. Dan bahkan dirinya pun bertanggung jawab terhadap seekor keledai yang tersungkur di tanah karena ia tidak memberikan jalan gitu. Dia merasa bersalah gitu dan dia merasa bertanggung jawab kepada Allah. Dan ada juga tentang wasiat Abu Bakar yang eh, berpesan kepada sekelompok pasukan Usamah bin Zaid. Abu Bakar berkata, janganlah kalian membunuh wanita, orang tua renta, dan anak kecil. Janganlah kalian menebangi pohon kurma dan menebangi pohon yang berbuah. Janganlah kalian mengganggu orang-orang di tempat peribadatan mereka. Biarkanlah mereka dengan perbuatannya itu. Ya, jadi di sini disebutkan jangan ganggu anak kecil, kemudian jangan nebangin pohon. Pohon kan juga makhluk Allah gitu ya. Dan jangan ganggu orang yang beribadah, orang lain yang sedang beribadah gitu ya. Ya sudah biarkan saja. Dan di sini ternyata diceritakan juga banyak wakaf-wakaf kebaikan yang dilakukan kaum muslimin. Ini contohnya ya. Ada beberapa yang pertama wakaf anjing. Jadi kan banyak anjing-anjing ya. Jadi anjing-anjing ini tuh diwakafkan, anjing-anjing yang tersesat diwakafkan dan ditempatkan di suatu tempat sebagai penjaga demi menyelamatkan anjing tersebut dari kelaparan sehingga ia tenang dan terbebas dari kematian. Jadi daripada anjing tersebut liar, kemudian tidak dikasih makan, mati. Jadi anjing ini diambil, kemudian ditempatkan di tempat-tempat tertentu sebagai penjaga ya. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang kepada hewan juga. Nah, terus ada selanjutnya wakaf perlengkapan pesta. Jadi orang-orang fakir yang tidak punya uang bisa meminjamnya sebagai perhiasan pada saat
pernikahan yang merupakan hari bahagia, Masya Allah ya. Jadi walaupun nggak punya uang, ada tempat wakaf perlengkapan pesta, jadi bisa pinjem nggak usah bayar gitu ya. Dengan demikian orang fakir pun merasakan kegembiraan dengan hiasan yang sederhana dan penampilan yang indah. Terus ada juga nih wakaf penghibur orang-orang sakit dan terasing. Jadi ketika misalnya ada hal ini dilakukan dengan cara memilih orang yang memiliki suara merdu dan mampu bermain peran yang bagus untuk melantunkan lagu Islami yang menghibur dan bait syair sepanjang malam secara bergantian hingga terbit fajar. Harapannya orang sakit merasa lebih ringan karena mereka tidak punya orang yang dapat meringankan mereka tidak mendapati orang yang dapat meringankan sakitnya serta menghibur orang asing di mana ia tidak mendapati orang yang bisa menghiburnya. Intinya kalau yang misalnya nggak ada keluarganya atau misalnya orang asing yang ada di situ, ini ada wakaf orang yang jasa yang bisa nemenin gitu, yang bisa menghibur gitu ya. Dan yang terakhir ada wakaf barang bekas. Jadi kalau ada budak atau pembantu yang memecahkan apa bejana atau ya apapun milik tuannya, ia bisa datengin kantor wakaf dan diganti gitu ya, bejana yang pecahnya diganti sama bejana baru, ambil aja dari kantor wakaf tersebut. Jadi dengan demikian pembantu bisa aman dari kemarahan majikannya. Insya Allah ya. Jadi eh, wakaf dan pemberian tadi itu merupakan implikasi dari kecintaan kepada kebaikan dan kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam hati mereka ya, di dalam hati kaum kaum mukminin yang berbelas kasih dan bertakwa. Gitu. Selanjutnya ada itsar atau mengutamakan orang lain. Itsar itu apa sih? Itsar itu mengutamakan orang lain atas dirinya dalam kebaikan dan kepentingan pribadi yang bermanfaat dengan tujuan mencari ridho Allah ini ya, di garis bawah ya, tujuannya mencari ridho Allah, bukan untuk ria, bukan untuk flexing segala macam ya. Kemudian Itsar ini menjadi penopang utama dalam mewujudkan jaminan sosial dan perwujudan kebaikan bagi manusia. Nah, di sini eh, diceritakan ya penerapan Itsar yang tidak ada tandingannya itu adalah budi pekertinya kaum Ansor kepada Muhajirin hingga disebutkan dalam surat Al-Hasyr ya, yang artinya Al-Hasyr ayat 9 yang artinya dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman yaitu orang Ansor sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka Ansor itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai orang Muhajirin ya maksudnya. Kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita semua tahu ya, kalau orang Ansor ini kan memberikan rumahnya, bahkan istrinya, anaknya gitu ya. Jadi dan tidak apa tadi di sini disebutkannya, dan tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin gitu ya. Jadi kan kadang kita mau ngasih aja, ih kasih nggak ya? Tapi aku sayang nih sama ini. Kalau Ansor ini nggak pakai mikir gitu ya, sampai jika ada salah seorang dari mereka yang meninggal itu saling mewarisi juga ya, Masya Allah gitu ya. Jadi sebegitunya mengutamakan orang lain. Dan di sini juga diceritakan beberapa perilaku itsar ya dari masyarakat Islam generasi pertama. Nah, jadi ceritanya eh, Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar. Al-Ghazali menyebutkan di dalam dari Ibnu Umar yang berkata, jadi ada seseorang yang menghadiahkan kepala kambing kepada salah seorang sahabat Nabi gitu katanya. Jadi kasih nih kepala kambingnya, maksud buat dimasak gitu ya. Kemudian dia menjawab, si Fulan mungkin lebih butuh daripada saya gitu. Kemudian mendengar jawaban itu, ya udah akhirnya diberikan kepada si Fulan. Terus si Fulan yang kedua bilang, oh mungkin si Fulan lebih butuh daripada saya gitu. Akhirnya Fulan yang ketiga. Dan seterusnya sampai pindah 7 kali sasaran dan kembali lagi ke orang yang pertama. Jadi Masya Allah ya, ini tuh semuanya enggak dia lebih butuh gitu. Enggak langsung diambil, enggak buat aku aja gitu. Masya Allah ya. Terus yang kedua ada kisah Zainab binti Jahsy atau ibunda kaum mukminin yang mendapat julukan Ummul Masakin. Jadi hmm, ketika harta pemberian datang, Umar bin Khattab memberikan bagian untuknya ya, mengirimkan bagian untuknya. Kemudian eh, Zainab berkata, semoga Allah mengampuni Umar, saudara-saudara perempuanku lebih berhak mendapatkan bagian ini daripada aku. Mereka menjawab, ini semuanya untukmu katanya. Subhanallah gitu katanya. Jadi intinya semuanya dikasih kepada orang lain dan
Periwayat kisah ini berkata, Zainab berkata kepadaku, masukkanlah tanganmu dan genggamlah erat-erat, kemudian pergi dan bawalah kepada keluarga si Fulan, dan keluarga yang Fulan ini termasuk keluarga anak yatim gitu. Dan dia membagikan harta tersebut hingga tidak tersisa gitu ya, kecuali sedikit saja di bawah kainnya gitu ya. Jadi semuanya dibagi-bagiin, tadi kan dikasih sama Umar bin Khattab ketika dikirimkan bagiannya, dan sama Ibunda Zainab ini langsung dibagikan kepada orang lain gitu ya, termasuk keluarga dan anak-anak yatim. Dan kemudian Barzah binti Baiti datang gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Ummul Mukminin. Demi Allah sesungguhnya kami memiliki hak di sini. Terus katanya Zainab berkata, untuk mulah bagian yang ada di bawah kain ini. Jadi maka kami singkap kain tersebut lalu kami dapati uang 85 dirham. Jadi intinya semuanya habis dibagi-bagikan tidak tersisa. Tadi ya seperti eh, kisah Ibunda Aisyah yang sedang berpuasa dan diberikan uang dirham tadi ya, dibagikan sampai habis dan dia tidak ingat kalau dia ini nggak punya uang buat beli bahan buka puasa gitu ya. Jadi sebegitunya mengutamakan orang lain. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, kisah air minum pada perang Yarmuk. Jadi ada seorang paman, dia ini datang mencari keponakannya pada perang Yarmuk. Dan membawa air. Jika ia dalam keadaan sekarat dan aku jadi pamannya ini bawa air dan mencari keponakannya di perang Yarmuk ya. Hmm. Aku berkata, jika ia dalam keadaan sekarat dan aku di sampingnya, aku akan memberikannya minum. Menemukan, kemudian dia menemukannya. Saya mau gitu. Apakah kamu perlu minum? Kamu jelek. Kemudian Mama, dia memberikan yang isyarat. ngomong ke jelek tapi kamu lempar tangannya. Tahu gak? Yang katain orang jelek kasih bracelet. Mama, mama. Teh bisa nge-mute nggak ya teh? Nggak bisa nge-mute. Maeda mungkin ada. Oh iya teh. Kasih ya. Lanjut dulu ya. Iya teh. Kemudian ada lagi yang tadi yang perang Yarmuk, kayak ketika keponakan ini udah ketemu, dia ditanya, kamu butuh minum nggak? Terus habis itu tiba-tiba di sebelahnya keponakannya ini ada yang merintih, aduh, aduh, gitu ya. Akhirnya keponakannya ini ngasih isyarat sama pamannya buat mendatangi orang yang berkata aduh-aduh tadi. Nah, ternyata yang mengaduh tadi adalah Hisham bin Al-Ash. Terus ditanya, apakah kamu perlu minum, Hisham? Gitu katanya. Terus di sebelahnya lagi ada orang yang merintih gitu. Aduh, aduh gitu. Akhirnya Hisham ini mengisyaratkan kepada paman tadi untuk ngasih orang di sebelahnya. Jadi udah bergilir dari orang pertama ke orang kedua. Air minumnya ini buat orang sebelahku aja gitu. Dengan isyarat ya, karena sudah sekarat gitu kan. Dan ketika aku mendatangi orang yang ketiga, ternyata orang ketiga ini sudah meninggal gitu kan. Dan ketika dia balik lagi ke Hisham, ternyata Hisham meninggal juga. Dan ketika dia balik lagi ke keponakannya, ternyata keponakannya meninggal juga. Jadi Masya Allah ya, ini udah sekarat, masih mengutamakan orang lain itu gimana ya? Maksudnya nggak kepikiran kalau sekarat, ya udah kita mah diminum aja kayaknya ya. Ini masih mengutamakan orang lain gitu. Jadi sampai tiga-tiganya ini meninggal gitu, Masya Allah ya. Jadi tidak ada seorang pun yang minum air karena saling mengutamakan yang lainnya gitu. Dah, inilah sebabnya kita harus mendidik anak-anak supaya ini ya menanamkan nilai ihsan ini. Tapi eh, saya juga ini ya sempat apa dengar dari Ustadz siapa Santosa ya, Hari Santosa yang Fitrah Based Education ini. Tapi kan kalau anak-anak ini kan gimana kalau untuk anak-anak mengutamakan orang lain dan berbagi gitu ya. Tentu ada tahapnya ya. Kalau misalnya anak-anak ini gimana kalau misalnya belum mau berbagi teteh tadi juga insya Allah udah pada hatam ya kan. Kalau anak sebelum 7 tahun itu kan fase egosentrisnya lagi berkembang ya. Jadi pusat semesta adalah dia, keakuannya sangat tinggi dan kita tidak boleh memaksanya buat berbagi ya. Saya nggak mau berbagi disebutnya yang pelit banget sih kayak gitu. Maksudnya jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulut kita ya. Padahal kan sebenarnya anak-anak itu memang fase egosentrisnya sedang sedang dalam puncaknya gitu ya. Jadi gimana caranya? Jadi ya kalau misalnya untuk anak-anak
Berbaginya ya kalau misalnya emang masih di bawah 7 tahun ya ya udah kita ya udah kalau belum mau berbagi ya udah nggak apa-apa, nanti kalau udah mau berbagi bilang ya, maksudnya kita tidak boleh memaksa. Dan nanti misalnya ketika sudah tenang, misalnya ketika mau tidur siang atau tidur malam, kita bacakan kisah-kisah tentang indahnya berbagi, jadi tidak membenturkan egonya ini dengan adab ya, maksudnya tadi kita bilang nggak mau berbagi segala macam padahal memang belum waktunya gitu ya. Nah terus kita lanjutkan, memaafkan orang lain. Nah ini nih definisinya: perasaan dalam hati yang menumbuhkan sikap toleran dan tidak menuntut hak pribadi, sekalipun orang yang memusuhi itu adalah orang yang zolim, padahal mampu membalas ya. Padahal kita mampu balas, tapi ya ya udah nggak usah dibalas gitu. Ini merupakan tindakan yang mulia jika tidak melibatkan penodaan agama atau tempat suci umat Islam ya. Kalau sudah melibatkan kehormatan agama dan tempat suci, kita berhak marah ya, gitu ya. Kemudian eh, mukmin yang suka memaafkan ini nantinya kan akan menjadi contoh yang diikuti dalam kelemah lembutannya, ketinggian akhlaknya, keluasan dalam bersikap dan pergaulan yang baik. Nah, ini ada contoh lagi ya, ada banyak cerita nih di sini. Contohnya ini Khalifah Ma'mun ketika memanggil pembantunya yang pertama. Jadi Khalifah Ma'mun ini ya, misalnya ya presiden gitu kan ya. Wahai pembantu gitu katanya. Namun tidak ada seorang pun yang mau menjawab. Kemudian kedua kalinya dia memanggil lagi, wahai pembantu gitu. Nah, eh, baru seorang budak Turki masuk dan berkata, eh, apa namanya, baru datang gitu ya. Terus abis itu apa? Abis itu eh, di sini diceritakan bahwa eh, sebentar, ini halaman berapa ya kepalanya? Maka seorang budak Turki masuk dan berkata, apakah tidak boleh bagi seorang budak untuk sekedar makan atau minum? Setiap kali kami pergi dari sisimu, Anda selalu berteriak, wahai budak, sampai beberapa kali. Kemudian Khalifah Ma'mun menundukkan kepalanya beberapa lama, hingga aku hampir mengira ia akan memerintahkanku membunuh budak tersebut. Gitu. Ia kemudian melihat ke arahku dan berkata, wahai hamba Allah, jika seseorang itu baik akhlaknya, maka akan jelek akhlak pembantunya. Kita tidak akan mungkin bisa membongkar akhlak kita untuk memperbagus akhlak pembantu kita. Jadi intinya gini, apa namanya? Kan tadi dipanggil-panggil ya, terus dia bilang, wahai hamba Allah, jika seorang itu baik akhlaknya, maka jelek akhlak pembantunya. Jadi kalau misalnya majikannya baik, nanti pembantunya jadi leha-leha gitu. Jadi ya udahlah, dia kan baik, biar aja nggak usah dengerin dulu gitu. Jadi eh, makanya tadi nggak langsung datang gitu ya. Padahal kan nggak semua seperti itu gitu ya. Nah terus eh, yang kedua ada cerita dari Zainal Abidin bin Husain juga dengan budaknya ya. Eh, nah, ini juga sama ya, mirip dengan yang tadi dengan ceritanya Khalifah Ma'mun. Jadi memanggil beberapa kali, nggak dengar, terus dia bilang, apakah engkau tidak mendengar panggilanku? Katanya. Budaknya menjawab, iya aku mendengar katanya. Lalu kenapa kamu nggak mau jawab aku? Katanya. Aku merasa aman dari ancamanmu dan aku mengetahui kebagusan akhlakmu, jadi aku bermalas-malasan gitu ya. Kata dia gitu. Terus Zainal Abidin menjawab, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan budakku merasa aman dari ancamanku. Nah, terus ada lagi cerita tentang Zainal Abidin yang keluar menuju masjid, kemudian ada seseorang yang mencelanya, kayak menjelek-jelekannya gitu lah, yang ledek-ledeknya. Terus budaknya ini tuh pengen mukul, pengen bales orang yang mencela tersebut. Terus katanya Zainal Abidin melarang, jagalah tangan kalian dari tindakan menyakiti mereka. Seperti itu. Udah. Eh, ada satu lagi, nih Zainal Abidin juga nih. Dia itu pernah lagi sama budaknya. Budaknya lagi menuangkan air dari kendi yang terbuat dari tanah. Nah, kendinya tuh jatuh ke kakinya Zainal Abidin. Akhirnya berdarah gitu ya, terluka. Terus budaknya langsung mengatakan, wahai Tuanku, Allah berfirman dan orang-orang yang menahan marah gitu katanya. Zainal Abidin menjawab, aku telah meredam marahku gitu kan. Kan dia ngingetin tuh pakai surat Ali Imran tadi ya, dan orang-orang yang menahan marah. Katanya, iya aku sudah meredam amarahku katanya. Dan budaknya berkata lagi, dan orang-orang yang memaafkan manusia katanya. Di Ali Imran ayat 134. Eh, Zainal Abidin menjawab, aku telah memaafkanmu katanya gitu. Terus budaknya bilang lagi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik katanya di surat Ali Imran juga ya, 134. Kemudian eh, 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 Zainal ini berkata, engkau merdeka sekarang ini juga karena Allah. Jadi intinya tadi pertama dia jatuhin kendi, yang terus budaknya bilang,
dan orang-orang yang menahan marah ya, maksudnya Allah mencintai orang yang menahan marah, ya oke aku menahan marahku, terus dan orang-orang yang memaafkan, ya oke aku maafin kamu, dan mencintai orang yang berbuat baik ya langsung dibebasin gitu budaknya ya. Itu ya, Masya Allah pemaafnya Zainal Abidin. Dan yang yang ini aja langsung yang nanti bisa dibaca ya, yang Uyainah yang terakhir nih yang Mistoh dalam hadisul ifki. Jadi ceritanya Mistoh ini adalah kerabatnya Abu Bakar. Jadi dia ini eh, orang nggak punya gitu ya. Terus hidupnya itu ditanggung Abu Bakar. Nah, jadi saat peristiwa hadisul ifki yang ketika Bunda Aisyah difitnah ya, ketika dia tertinggal karena mencari kalung yang hilang, akhirnya pulang bersama Sofwan, terus kemudian dituduh berselingkuh segala macam. Dan Mistoh ini ceritanya nggak tahu diri, dia teh ikut memfitnah juga dan menyebarkan berita palsu tentang Ibunda Aisyah itu, gitu katanya. Terus Mistoh ini lupa bahwa selama ini kan udah ditolongin sama Abu Bakar ya, ditolongin sama Abu Bakar baik banget sama dia. Nah, terus habis itu Abu Bakar marah. Abu Bakar ini bersumpah akan memutus hubungan kekeluargaan dan nafkah yang selama ini diberikan kepadanya gitu. Bahkan Abu Bakar yang lembut ya, yang seperti itu marah karena ya ini sudah menyangkut ini ya anaknya ya gitu ya. Dia sudah berniat memutus hubungan kekeluargaan dan memberhentikan nafkahnya itu. Nah, kemudian turunlah firman Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya yang miskin dan orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ya udah karena diulti seperti itu ya, akhirnya Abu Bakar memaafkan dan berlapang dada. Aku ingin agar Allah mengampuniku. Jadi Masya Allah ya, kita mah kayaknya marah banget ya. Udah nggak usah diurus lagi lah gitu. Tapi ini Abu Bakar dengan kelapangan dadanya ya, dan karena takwanya kepada Allah, dia memaafkan karena ingin ampunannya Allah gitu ya. Terus, nah jadi perwujudan akhlak-akhlak agung yang tadi yang sudah dikisahkan ini merupakan keutamaan yang mereka dapatkan karena mereka itu mendapat teladan langsung ya dari Rasulullah gitu ya, sehingga akhlak mereka ini luhur melebihi akhlak orang biasa dan para budi. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mampu menahan marahnya, padahal ia mampu untuk melampiaskannya, eh, maka Allah akan memanggilnya besok pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, sehingga ia diminta memilih bidadari manakah yang ia kehendaki. Ini kemarin udah dibahas ya sama Mbak Ega yang mengenai amarah ya. Jadi intinya kalau kalau kita sebenarnya bisa marah tapi kita menahannya, insya Allah dikasih hadiah sama Allah ya. Ya dikasih hadiah hadiah ya pokoknya yang tidak akan kita hilalah sama Allah gitu. Dan ini juga Rasulullah bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang dapat memuliakan dan mengangkat derajat seseorang? Terus Nabi bersabda, hendaknya engkau bersikap lemah lembut terhadap orang yang menjahilimu, memaafkan orang yang menzalimimu, memberi kepada orang yang pelit kepadamu, dan menyambung hubungan orang yang memutusmu. Ya Allah, susah banget kayaknya ini ya. Itu tadi apa nih? Lembut terhadap orang yang iseng, yang suka mencela, memaafkan orang yang nggak baik, memberi kepada orang yang pelit, dan menyambung hubungan orang yang memutusmu. Jadi nanti insya Allah akan diangkat derajatnya ya sama sama Allah gitu ya. Jadi tidak mudah, tapi kita harus mencontohkannya kepada ini ya, kepada anak-anak. Ini misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya ada lagi antri gitu ya, terus diselak apa gimana, terus ya maksudnya kita bilang dengan baik, kemudian ya dimaafkan gitu ya. Mungkin itu bisa jadi contoh buat anak-anak atau contoh-contoh lain ya. Dan yang terakhir ini udah mau jam 2, keberanian. Ini yang terakhir ya. Sikap dasar yang terakhir ya, keberanian merupakan kekuatan jiwa seorang mukmin berkat keimanan dan keyakinan terhadap Allah, tumbuh dari kekonsistenan dirinya terhadap kebenaran, keyakinan keyakinan akan kehidupan akhir yang abadi, keamanahannya memikul tanggung jawab, dan pertumbuhan dalam pendidikan yang baik. Intinya eh, dari kekuatan ini semua nanti akan menentukan seberapa besar kualitas keberaniannya ya, tadi ya, dari eh, yakin sama Allah kalau hidup ini cuma sementara dan nanti ada kehidupan yang abadi, kemudian apa namanya, konsisten terhadap kebenaran, dan insya Allah nanti akan menumbuhkan keberanian. Nah, kalau di sini digambarkan ya, gambaran nyata keberanian ini, eh,
Abu Bakar yang memiliki keimanan paling kuat setelah Rasulullah. Bahkan dibilang ya demi Allah sekiranya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan umat manusia ini, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Nah, jadi ini beberapa sikap keberaniannya Abu Bakar ya. Jadi kan ketika Rasulullah wafat ini, semua kaum muslimin berduka cita. Maksudnya kayak tapi kan dia nabi masa meninggal, maksudnya ada yang seperti itu kan. Jadi Umar pun ini ya hilang, maksudnya akal sehatnya hilang. Umar pun bilang, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat maka aku tebas lehernya dengan pedangku ini. Saking sedihnya iya, maksudnya kecewanya iya, maksudnya gimana ya, ditinggal oleh Rasulullah gitu ya. Nah, saat itulah sikap Arif Abu Bakar tampak gitu ya. Ia menyeru manusia dengan suara yang lantang. Abu Bakar berani dibilang, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh ia telah tiada. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka dia adalah zat yang maha hidup tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membaca surat Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat, ataupun dibunuh, apakah kamu berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi intinya ketika orang-orang ini sudah kehilangan akalnya ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar ini eh, bersikap ini ya tegas dan arif tadi ya, berani gitu berangkal yang menyembah Muhammad, bahkan bahwa Muhammad ini meninggal karena Muhammad adalah makhluk dan yang tidak akan mati adalah Allah gitu ya, karena Allah adalah zat yang maha hidup. Nah, kemudian di ini juga nih, setelah Rasulullah wafat juga kan orang-orang jadi ragu ya. Ini pasukan Usamah bin Zaid jadi diberangkatkan nggak ya, kan Rasulullah meninggal nanti, apa namanya, kalau mereka tahu Rasulullah sudah wafat nanti mereka bakal apa namanya, bakal ngapain aja, intinya melakukan hal-hal yang tidak terduga atau gimana. Namun Abu Bakar tetap tegas dan berani berkata, demi zat yang nyawa Abu Bakar ada di tangannya, sekiranya aku mengetahui ada binatang buas yang akan menerkamku, sungguh aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usamah sebagaimana yang telah diperintahkan Nabi. Aku tidak akan melepaskan ikatan yang telah Rasulullah kuatkan dengan tangannya sendiri. Sekiranya di dalam suatu perkampungan tidak ada orang lain selain diriku, aku akan tetap memberangkatkannya. Jadi tadi ya, walaupun aku diterkam sama binatang buas, tapi ini adalah perintahnya Rasulullah, jadi aku akan tetap melaksanakannya seperti itu. Jadi walaupun satu orang pun nggak ada yang mau berangkatin, aku akan tetap berangkatin. Itu ya sikap beraninya Abu Bakar. Dan ada lagi orang-orang yang menolak zakat ini. eh, jadi ceritanya ada orang murtad yang menolak zakat. Ada sekelompok orang-orang murtad yang menolak zakat. Nah, pada waktu itu fanatisme jahiliyah em, memuncak lagi tuh, karena Rasulullah sudah meninggal. Nah, terus habis itu eh, Aisyah berkata kepada kala itu kaum muslimin, oh salah. Sekala itu kaum muslimin berkata kepada Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, engkau tidak akan mampu memerangi orang-orang Arab. Itu sebabnya engkau lebih baik engkau berdiam diri di rumahmu, tutuplah pintu, kemudian beribadahlah hingga ajal menjemputmu. Jadi intinya ya udah nggak usah perangin orang-orang yang yang menolak zakat itu, tapi ya udah diam aja di rumahmu gitu katanya. Tapi akan tetapi sosok yang khusyuk sering menangis lembut bagikan sutra ini, hatinya ini bergejolak bagaikan ombak lautan ya, dia berubah garang seperti singa. Dan ia bersuara lantang di hadapan Umar. Demi Allah, meskipun mereka menahan seutas tali pun, yang seharusnya mereka tunaikan zakatnya untuk Rasulullah, aku akan benar-benar memerangi mereka. Aku akan benar-benar memerangi mereka selama pedang masih berada di tanganku. Umar hanya mampu menjawab, sungguh Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka dan aku mengetahui bahwa itulah yang benar. Jadi intinya Abu Bakar tidak takut kepada orang-orang yang melawannya gitu ya, dan akan tetap menegakkan kebenaran. Dan dari sinilah kita tahu ya bahwa jihad yang paling mulia adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang sewenang-wenang. Ini relate banget sama sekarang ya teman-teman. Jadi banyak banget ya, ya dari dulu kan sebenarnya banyak orang baik yang menegakkan kebenaran, tapi malah eh, di 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 ini ya, dibungkam gitu ya, bahkan di nyawanya tidak ada harganya seperti itu ya. Jadi inilah ketika kita bisa mengambil peran untuk menyuarakan kebenaran itu, maka suarakanlah gitu ya, walaupun meskipun menurut kita nggak ada efeknya, tapi kan kalau kebenaran ini disuarakan oleh banyak orang, insya Allah kan akan berbuah ya kan. Kalau sekarang no violence no justice ya, jadi teman-teman tetaplah suarakan kebenaran ya di era penguasa yang sewenang-wenang ini gitu. Terus
Rasulullah mengambil sumpah para sahabat untuk senantiasa mengucap kebenaran dimanapun mereka berada, dan Allah memuji orang yang menyampaikan risalahnya dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah gitu ya. Ini masih banyak, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman, soalnya sudah jam 2. Terus eh eh, intinya dari dari chapter ini, semua prinsip yang disebutkan tadi saling berkaitan dalam membentuk kepribadian seorang muslim dan menjadi kewajiban bagi para pendidik untuk menanamkannya dalam diri anak. Nah, nanti insya Allah buahnya adalah anak-anak ini siap mengarungi samudra kehidupan yang bertanggung jawab atas perilakunya ya ketika mereka sudah mencapai usianya. Dan mendidik anak ini insya Allah akan berefek ya kalau kita merawat dari akarnya ya, menumbuhkan dari akarnya, bukan hanya menyiram daunnya ketika layu. Jadi tugas kita ya sebagai sebagai orang tua, sebagai pendidik, meskipun anak kita sekolah, tetap saja tarbiyah, ya pengajaran, pengajaran adab, penumbuhan fitrah itu tetap dari orang tua gitu ya. Sekolah itu hanya sarana sebagai membantu saja. Itu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada yang mau menambahkan. Boleh saya kembalikan lagi kepada Teh Evi ya. Mohon maaf banyak salahnya nih Teteh-teteh. Banyak banyak kekurangannya. Monggo Teh Evi. Iya, jazakillah khair Teh Faiza atas pemaparannya. eh Mangga dari teteh-teteh yang ada di sini, jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin berdiskusi, dipersilahkan. Boleh raise hand terlebih dahulu atau boleh ditulis di kolom chat. Ini Teh ada Teh Dini ya. Masya Allah bagusnya kepada hewan, kepada rumah ada sayangnya mereka mah. Kalau sekarang mah main tebang aja ya. Sekarang mah hadapnya juga nggak tahu kemana ya. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Iya, bahkan kepada sesama kita gitu ya, Teh. eh Mungkin banyak tidak pedulinya apalagi sama makhluk lain gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Kemudian ini juga ada dari Teh Ufi. Ya ampun, ini tadi malam kejadian pas saya naik KRL. Ada ibu hamil nggak dikasih kursi prioritas sama mbak-mbak yang nggak hamil. Malah diusir cari kursi reguler. Berantem deh saya sama mbak-mbak ngeselin itu. Akhirnya Bumil cari kursi lain umpel-umpelan. Masya Allah ya Teh Ufi. Iya Teh, jadi PR banget ya buat kita, maksudnya anak-anak zaman sekarang yang menanamkan rasa peduli, menanamkan kasih sayang itu tuh, ya jadi PR lah maksudnya buat kita ya di tengah zaman yang kayak sekarang ini gitu ya. Maksudnya kita di rumah ngajarin buat peduli terhadap sesama, tapi pemerintahnya nggak peduli itu gimana? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Sungguh ini ya tantangan besar. Iya betul Teh. Mm-mm. Tapi aku pengen up sedikit sesuatu. Boleh Teh, mangga. Ya, Masya Allah, Faiza, terima kasih ya sudah menyampaikan materi ini. Ini bagus banget materinya. Jadi apa ya? eh Diingatkan kembali tentang tugas orang tua yang masih begitu banyak karena apa pendidikan ini kan sejatinya bukan untuk anak kita ya, maksudnya untuk kita diteladani anak-anak gitu ya, karena kita nggak mungkin, anak-anak kita nggak mungkin jadi sesuatu kalau dia tidak melihat contoh nyatanya ya. Berhubung apa namanya, cara mereka belajar nggak bisa dari teori gitu dibaca ini sikap pemaaf, sikap berani gitu ya, tapi yang mudah kan nanti disampaikan juga ya di bab metode itu, teladan yang hidup katanya seperti itu. Nah, tadi di bagian yang Faiza sampaikan tuh aku jadi kepikiran, nggak tahu sih ya menurut teman-teman gimana. Em, Jadi untuk sampai pada em, punya kepedulian sosial gitu, em, di bab yang pertama ini gitu ya, di prinsip dasar kejiwaan yang mulia tuh aku jadi ngelihat pola orang-orang soleh terdahulu tuh mereka punya regulasi emosi yang luar biasa baik gitu. Ya, mereka tadi kalau di kisah-kisahnya kan mereka tuh diuji dengan orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Dan mereka pun sebenarnya marah gitu ya, kayak Abu Bakar misalnya menghadapi siapa tadi namanya Mistoh ya. Mistoh ya Ya betul. ada rasa marahnya kan, tapi kemudian ketika diingetin tentang ayat-ayat Allah, kemarahan itu bisa diubah jadi sesuatu yang baik gitu. Bahkan jauh ya luar biasa ya kalau
di atas respon manusia normal gitu. Dan kemudian apa-apa yang tadi jadi poin tentang ya bekal ya dalam pendidikan sosial ini kayak persaudaraan gitu ya. Jadi kita atau anak-anak kita dilatih untuk mengaktifkan perasaan kita nggak sih gitu ya, punya rasa sayang, punya rasa toleransi yang luas sehingga bisa mudah memaafkan. Sedangkan kan hari ini kita tuh dibombardir dengan kisah-kisah orang ya yang viral misalnya gitu ya, tentang kebencian misalnya sama orang tua, nggak mau memaafkan orang lain karena merasa berhak untuk begini dan begitu. Sedangkan Islam tuh justru nggak kayak gitu ya. Justru kita tuh harus meluaskan toleransi kita gitu ya kepada orang dan tetap bahkan yang dicontohkan tuh tetap berbuat baik di saat kita sedang kesal gitu ya. Nggak hanya kepada orang lain sih ya, maksudnya kita sebagai ibu pun aku sih ngerasanya gitu. Karena ada momennya yang kayak keselnya tuh banget gitu ya ketika menghadapi anak-anak tuh. Ya, kepada orang lain aja kita sampai begitunya harusnya gitu ya, apalagi kepada keluarga kita sendiri gitu ya. Insya Allah, semoga Allah tolong. Mungkin itu renunganku. Terima Jazakillah khair Teh Dini atas sharingnya, betul banget Teh. eh Ya memang semua pemaparan di buku ini sebenarnya untuk orang tuanya yang nantinya akan diteladani oleh anak. Jadi PR-nya kita Masya Allah banyak sekali. Dan ya semoga Allah mampukan begitu ya teteh-teteh semua kita untuk berusaha mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di buku ini. Begitu. Barangkali ada lagi, boleh satu lagi mungkin ya Teh kalau ada yang ingin sharing. Kalau tidak ada, atau mungkin dari Teh Faiza ada tanggapan lagi Teh? Udah cukup mungkin teh dari saya tadi sepakat ya sama Teh Dini. Maksudnya mendidik anak adalah tentang mendidik diri kita sendiri ya sebenarnya. Karena anak kecil teh dikasih ceramah nggak akan masuk gitu. Gimana ngelihat teladannya aja orang orang tuanya gitu ya. Dan ya udah jadi PR besar buat aku sih ya, buat aku utamanya. Gitu teh. Jadi ya semoga Allah mudahkan ya. Semoga eh, dengan datangnya teteh-teteh ke majelis ilmu ini Allah jadikan menjadi wasilah ya bagi teteh semua supaya anak-anaknya tumbuh menjadi anak soleh solihah ya supaya kita aja Amin. sabar dan segalanya segalanya dilakukan karena menggapai rahmat dan ridhonya Allah gitu aja teh dan rahmatnya Allah ya yang luas. Walaupun gitulah teh saat kondisi tidak ideal ya. Iya betul Teh. Ya Allah. Mm-mm. Baik, kalau gitu kita cukupkan sudah pukul 14.00 juga. Semoga kita bisa bertemu lagi di eh, pekan depan, insya Allah di waktu yang sama dalam keadaan sehat dan lebih baik, insya Allah ya Teteh-teteh. eh Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin jika ada yang kurang berkenan selama 1 jam ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Evi. Ya, turnuhun juga Teh Faiza. Makasih Teh Turnuhun semua teteh-teteh yang sudah semua.